بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المانن باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik, pertolongan, serta karunia kita bisa melaksanakan semua kebaikan dan ketaatan. Tidak ada kebaikan dan ketaatan sekecil apapun yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita lakukan, kecuali atas taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebenarnya bersyukur itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Setelah Allah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semuanya, kemudian ketika Allah memberikan taufik, membukakan hati kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk bersyukur, maka itu adalah betul-betul nikmat yang lengkap sekali. Karena pada hakikatnya juga kita tidak bisa bersyukur kecuali atas taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan belajar kita di Majelis Mudarasah. Dan memang jadwal kita setiap hari Senin malam Selasa setiap pekannya. Di Majelis Mudarasah ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan pertolongan. Kita berusaha untuk mempelajari ilmu wajib, ilmu yang wajib dipelajari bagi setiap muslim, baik orang yang alimnya maupun orang awam, wajib mempelajari beberapa ilmu tertentu, termasuk di dalamnya akidah, fikih, adab, dan akhlak. Maka di majelis ini kita fokus di sana. Selain kita juga terkadang belajar untuk membaca, menerjemahkan, namun yang paling utama di majelis ini adalah mempelajari ilmu wajib, baik di dalam ilmu akidah, fikih, adab, serta akhlak. Dan kitab yang kita gunakan saat ini adalah kitab Sulamut Taufiq. Dan di kitab ini memang hanya hal-hal yang wajib saja yang dibahas. Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bagian pertama, yaitu pembahasan akidah, dan kita masih di bagian kedua, masih di pertengahan bagian kedua, kita masih di pembahasan fikih. Semoga Allah selalu memberikan taufik, pertolongan, kemudahan, serta keikhlasan kepada kita semuanya dalam proses belajar kita. Di pertemuan yang lalu, kita sudah mulai membahas beberapa syarat sah salat. Ini kan Ibu ya. Sebenarnya ini bukan syarat sah salat yang pertama kali kita bahas. Karena dari rangkaian pembahasan sebelum-sebelumnya, di sana ada suci dari hadas, kemudian baik dari hadas besar maupun hadas kecil, kemudian suci dari najis, baik badan, pakaian, tempat sholat, dan semua yang dibawa itu sebenarnya juga bagian dari syarat sah sholat. Namun
Makanya di sini beliau menyebutkan wa min syurutis shalat atau di judulnya di sana fi syurutin ukhra lis shalah. Syarat-syarat yang lain, syarat-syarat sah salat yang lain. Jadi sisanya selain yang sudah disebutkan. Gitu ya, Bu ya. Dan kemarin sudah kita baca dan terjemahkan ini alhamdulillah eh, dan sudah kita bahas syarat yang disebutkan pertama di sana istiqbalu al-qiblah. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin tidak ada salahnya kalau kita baca lagi teks Arabnya yang ditulis oleh al-muallif supaya bersambung pembahasan kita. Saya baca Bismillah. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل في شروط أخرى في الصلاة. Pasal yang membahas tentang syarat-syarat sah salat yang lain sisanya. ومن شروط الصلاة استقبال القبلة ودخول الوقت والإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها إذا كانت صلاة مفروضة وأن لا يعتقد فرضا من فروضها سنة والستر بما يستر لون البشرة لجميع بدن الحرة إلا الوجه والكفين وستر ما بين السرة والركبة للذكر والأمة من كل الجوانب للأسفل. نعم. آه، itulah yang disampaikan oleh al-mu'allif di dalam kitab beliau Sulamut Taufiq ini. Dan kemarin sudah kita bahas yang pertama, min syurutis sholati di antara syarat-syarat sah salat adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, ya kan Ibu ya? Dan maksudnya kiblat di sini adalah Ka'bah. Maksudnya kiblat di sini adalah Ka'bah yang eh, kiblat yang sekarang, bukan kiblat dulu karena sebelumnya sebelum salat itu menghadap ke Ka'bah, dahulu salat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Namun di zaman Rasulullah, Allah memerintahkan agar menghadap salatnya menghadap ke arah Ka'bah. Astagfirullah jami'an. Dan menghadap Ka'bah saat salat ini bisa dibedakan dalam dua kondisi. Kalau dalam kondisi dekat dengan Ka'bah, maka menghadap Ka'bah ini harus betul-betul tepat secara yakin. Betul-betul tepat secara yakin. Jadi kalau misalkan di dekat Ka'bah, kemudian menghadapnya itu agak melenceng dari Ka'bah, tidak sah sholat. Namun, kalau dalam keadaan jauh dari Ka'bah seperti kita sekarang di Indonesia, maka menghadap Ka'bah itu perkiraan, dengan perkiraan. Nah, gitu ya, Bu ya. Allah jami'ah. Dan kemarin juga sudah kita bahas menghadap kiblat itu dengan apa? Apanya yang harus menghadap ke kiblat? Maka eh, kemarin kita rinci tergantung posisi sholatnya. Apakah sholatnya dengan berdiri, duduk, atau sholatnya dengan berbaring miring, atau dengan telentang. Maka berbeda masing-masing apa yang harus menghadap ke kiblat. Kalau sholatnya berdiri dan duduk, maka yang wajib menghadap kiblat adalah tubuhnya, tubuhnya dari mulai bawah leher sampai sebelum kaki. Itu harus menghadap ke arah kiblat. Adapun wajah, kemudian kaki, itu sunnah diarahkan ke kiblat, gitu ya. Wadil mahat, sebagaimana kita bahas kemarin. Ya, naam, sunnah. Berarti kalau tidak dilakukan, makruh hukum. Lawannya sunnah itu makruh. Jadi kalau misalkan ketika sholat dalam posisi berdiri atau duduk, kemudian memalingkan wajah dari arah kiblat, itu hukumnya makruh. Kecuali kalau dalam keadaan tertentu kita bahas seperti uh, pembahasan kemarin, hal-hal yang tidak wajib atau kondisi-kondisi yang tidak wajib menghadap ke arah kiblat. Adapun orang yang sholatnya tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, bisanya
berbaring miring, maka yang harus menghadap kiblat apanya mas sekalian? Badan dan wajah. Naam, wajah dan badannya, dadanya. Dada dan wajah yang paling utama menghadap ke arah kiblat. Namun kalau seseorang tidak bisa sholat dalam kondisi miring pun nggak bisa, bisanya telentang. Maka apa yang harus menghadap ke arah kiblat? Telapak kaki dan wajah. Naam, telapak kaki dan wajah. Jadi ketika sholatnya dalam posisi telentang, hendaknya menggunakan bantal yang agak ditinggikan sedikit agar wajah itu mengarah ke kiblat meskipun tidak betul-betul tegap kepalanya, tapi setidaknya bagian wajah itu sedikit mengarah ke arah kiblat. Gitu ya, Bu ya. Wajah dan kedua telapak kaki. Wafaqanallahu jami'an. Dan kemarin kita sebutkan kondisi-kondisi pengecualian yang mana ketika seseorang sholat itu tidak harus menghadap ke arah kiblat. Ada dua kondisi pengecualian. Yang pertama adalah fi syiddatil khauf. Fi syiddatil khauf dalam kondisi yang apa? Khauf, takut yang sangat. Dan syiddatul khauf itu maksudnya apa? Maksudnya syiddatul khauf itu adalah seperti dalam keadaan perang. Seperti dalam keadaan perang sebagaimana disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana." Jika kalian dalam keadaan takut seperti dalam keadaan perang, farijalan aw rukbana. Dan Abdullah bin Umar, sahabat radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbilih. Maksudnya rijalan aw rukbana itu adalah baik menghadap kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Jadi boleh saat dalam keadaan syiddatul khauf berperang terutama ya pada dasarnya itu berperang. Namun kita juga perlu pahami perang di sini adalah perang yang hukumnya paling minimal mubah karena perang itu berbeda-beda. Ada perang yang hukumnya wajib, ada perang yang hukumnya mubah, ada perang yang hukumnya haram, ada perang yang hukumnya haram. Kalau perang yang hukumnya wajib seperti perang untuk membela diri, mempertahankan tanah air seperti di Palestina seperti itu. Kemudian seperti kalau perang yang mubah seperti perang melawan orang-orang kafir, atau misalkan perangnya ahlul adl atau pemerintah yang adil melawan pemberontak. Ini perlu digarisbawahi, pemerintah yang adil melawan pemberontak. Maka pemerintah yang adil dan tentaranya itu hukum memerangi pemberontak hukumnya boleh. Eh, Berbeda halnya kalau perang-perang yang hukumnya haram seperti pemberontak yang melawan pemimpin yang adil, maka ini perang yang tidak diperbolehkan. Gitu ya, Bapak ya. Jadi rukhsah tadi, rukhsah boleh sholat tanpa menghadap kiblat saat perang, maksudnya adalah perang yang diperbolehkan. Gitu ya, Bapak ya. Bukan perang yang diharamkan. Apakah hanya dalam kondisi perang saja, maksudnya syiddatul khauf? Naam, pada dasarnya syiddatul khauf itu adalah kondisi perang. Namun, para ulama mengkiaskan, selain syiddatul khauf itu selain maksudnya adalah dalam kondisi perang, maka juga dalam kondisi arfirar al-mubah, kabur yang diperbolehkan. Kabur di sini maksudnya seperti apa? Misalnya menghindari seorang yang zalim yang ingin menyerang dan menyakiti kita, atau menghindari binatang buas atau beracun, atau menghindari kebakaran, misalkan seperti di Palestina, misalkan menghindari bom yang jatuh, misalkan seperti itu, atau bangunan yang runtuh,
Oh, dan seterusnya. Gambaran semacam itu diperbolehkan juga untuk tidak menghadap kiblat. Bahkan disebutkan di beberapa kitab contoh kalau misalkan seseorang dalam kondisi sholat, kemudian ada yang mencuri sandalnya, atau mungkin mencuri barangnya lah. Misalnya di dalam masjid itu kan nggak kelihatan sandal, tapi mungkin ada barang bawaan, tas, misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau ketika sholat, kemudian ada barang yang dicuri orang, maka boleh bagi orang yang sholat ini untuk mengejar pencuri tadi. Untuk mengejar pencuri tadi dan tetap dalam kondisi sholat. Jadi mengejar, tapi nggak pakai ngomong. Mengejar, tapi kalau seandainya di tengah jalan pencurinya itu memberikan barang curiannya tadi, mengembalikan kepada kita, maka kita wajib untuk berhenti dan melengkapi sholat kita di tempat itu juga. Gitu Ibu ya. Bisa difahami gambarannya maksud kalian? Bisa, Halo? Ustadz. Nah, wafaqanallah jami'an. Itu kondisi pertama pengecualian kita diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Pada dasarnya menghadap kiblat kan wajib ya, karena syarat sah. Namun dalam kondisi itu tadi boleh tidak menghadap kiblat. Kondisi kedua yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat adalah apa kemarin filah dalam sholat sunnah saat perjalanan. Kalau tadi dalam syiddatul khauf ketika perang, ketika ada bahaya tadi itu diperbolehkan baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Namun yang kondisi kedua ini khusus hanya sholat sunnah saja saat safar. Sholat sunnah saja saat dalam kondisi perjalanan. Sholat sunnah saja. Naam, sholat sunnah saja. Sholat wajib bagaimana? Sholat wajib, baik wajibnya karena apapun, maka tidak boleh kecuali dengan menghadap kiblat. Maksudnya tidak sah. Tidak sah tanpa menghadap kiblat. Jadi sholatnya kalau sholat wajib itu bisa seperti sholat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau sholat karena nazar. Nazar kan jadi wajib juga kan Ibu ya? Naam. Dan juga sholat jenazah fardu kifayah hukumnya. Maka sholat-sholat itu harus menghadap kiblat meskipun dalam keadaan safar. Wafaqanallah jami'an. Gitu Ibu kan? Hal itu didasari oleh apa? Hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim melalui jalur Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kalau yang riwayatnya Al-Imam Al-Bukhari, adapun riwayatnya Al-Imam Muslim melalui jalur Sayyidina Abdullah bin Umar, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahatihi haitsuma tawajjahat bihi, ay fi jihati maqsadihi. فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. Artinya apa? Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas tunggangannya kemanapun arah beliau tuju, maka beliau menghadap arah itu saat sholat. Jadi tidak menghadap kiblat saat sholat. Fa'idha aradal faridah, namun saat beliau ingin menunaikan sholat fardu, nazala fastaqbal al-qiblah. Beliau turun, kemudian menghadap kiblat. Gitu ya, Bum ya? Wadih mahat. Jadi yang diperbolehkan itu hanya saat apa Om? Sholat sunnah saja. Kalau dalam perjalanan yang tidak menghadap kiblat, yang diperbolehkan tidak menghadap kiblat hanya sholat sunnah saja. Adapun sholat fardu, sholat wajib, maka harus menghadap kiblat. Kalaupun misalkan saat takbiratul ihram sudah menghadap kiblat, kemudian nanti ketika kendaraannya sedikit miring-miring seperti itu, maka tidak masalah. Insya Allah. Yang pentingnya arahnya tidak terlalu berbeda jauh. Gitu ya, Bu ya?
Waffaqanallah jami'an. Itu kalau sholatnya di atas kendaraan. Kita sedang membahas menghadap kiblat Ibu ya, bukan sedang membahas rukun berdiri. Kalau berdiri, duduk, dan seterusnya, maka itu sesuai dengan kondisi dan keadaan, kemampuan. Kalau misalkan bisa berdiri, maka wajib berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka dengan duduk. Uh, Kalau tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka dengan telentang. Nanti akan kita bahas pada saat pembahasan rukun, kalau itu ya. Atau jami'an. Kurang lebih seperti itu sekarang. Dan kebanyakan sekarang orang safar perjalanan itu kan dengan kendaraan Ibu ya. Dan hampir-hampir tidak ada yang perjalanan jauh dengan jalan kaki. Karena kalau perjalanan dengan jalan kaki itu sebenarnya ketentuan sholatnya agak berbeda. Ketentuan sholatnya agak berbeda. Apa namanya? Maka mungkin tidak terlalu kita rinci karena jarang orang sholat dengan betul safar dengan jalan kaki. Sholat dalam kondisi seperti itu. Baik, hal ini soal umhat. Ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita lanjutkan? Afwan Ustadz, Nah, itu tadi yang Ustadz bilang menghadap kiblat, katanya kalau ini sholat fardu, kita takbiratul ihram menghadap harus menghadap kiblat. Tapi kalau nah, yang sisanya bolehlah miring-miring dikit. Nah, tapi kalau ini kita udah termasuk kalau kita membicarakan di dalam pesawat nggak Ustadz? termasuk di dalam pesawat Ya, juga. misalnya kita pesawat, kita misalnya kalau dari Indonesia, kita kan ke arah kalau ke arah misal ke arah barat, ke arah Saudi itu kan berarti ya kita memang ngadepnya ke sono. Nah, tapi kalau gimana kalau Baik. kita ke arah misalnya ke arah Papua gitu. Itu gimana tuh? Nah, kalau sudah masuk waktunya, maka hendaknya sholat bagaimanapun juga kondisinya. Bahkan kalau misalkan tidak ada alat untuk bersuci, tidak ada air, tidak ada debu, atau bahkan tidak ada alat untuk menutup aurat, kalau sudah masuk waktunya, maka harus sholat bagaimanapun juga kondisinya, namun, namun nanti dikodok, gitu. Oh, ya, ya Ustaz. Atau penuhannya. Kecuali orang yang bahkan bahkan disebutkan di beberapa kitab itu orang yang betul-betul terpaksa nggak bisa menghadap kiblat, seperti dicontohkan orang yang diikat di atas tiang atau di atas pohon, kemudian dalam kondisi tidak menghadap kiblat, gitu ya. Maka dia kalau sudah masuk waktu sholat wajib melaksanakan sholat. Namun ketika sudah bisa menghadap kiblat nanti diqadha sholat. Gitu ya. Wadih Mahar. Waduh. Kenapa kok tetap wajib melaksanakan sholat? Nah, lihurmatil waqt, untuk Hmm, eh, menjaga waktu sholat itu. Karena memang ketika sudah masuk waktu sholat, kita berkewajiban untuk menunaikannya. iya. Gitu Ibu ya. Wafakanallah jami. Dan nggak tahu kita pernah menjelaskan tidak? Ketika masuk waktu sholat, itu ada dua pilihan bagi kita majikan. Kalau tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka kita berdosa. Ketika sudah masuk waktu sholat, pertama, kita segera sholat. Itu yang pertama, kewajiban pertama. Tapi kalau misalkan kita mengakhirkan, maka kita harus menghadirkan azam di dalam hati kita. Berazam di dalam hati kita, nanti akan melaksanakan sholat. Gitu ya, Bu ya. Kalau Hmm, misalkan sudah tidak segera sholat, kemudian tidak menghadirkan azam, niat di dalam hati, nanti akan melaksanakan sholat, maka berdosa. Gitu ya, Bu ya. iya, iya. Soal akhir, Mas. Ada lagi pertanyaan? Apa Ustaz yang Nah, ditanya untuk pilot pesawat tadi apakah boleh sambil sholat sambil mengendarai pesawatnya Ustaz? sholat sambil mengendari pesawat. Maksudnya pilotnya gitu. Naam, jika tidak memungkinkan bergantian sama
Nggak masalah, insya Allah. Nggak masalah. Eh, dan sekarang kan juga pesawat-pesawat itu bisa autopilot juga ya. Sekedar duduk aja, nanti sambil nggak harus betul-betul memegang kemudi. Ya kan, ya? Tapi Tidur. memantau saja, sambil tidur pun bisa. Ada. Eh, jadi nggak masalah, insya Allah. Sambil mengemudi pesawat nggak masalah, insya Allah. Ya. Nah, Ustaz, Namun, jazakumullah seru. seperti kita jelaskan di pekan yang lalu, ya, ketika kita sholat dalam kondisi duduk di atas kendaraan, maka hendaknya kita pastikan, kita kan kalau sholat di atas kendaraan itu, eh, ruku dan sujudnya itu tidak betul-betul ruku dan sujud, tapi kita menggunakan isyarat dengan menundukkan kepala kita, ya, tuh ya. Iya. Maka pastikan bahwasanya sujud kita itu lebih rendah daripada ruku kita. Gitu ya, Bu, ya. Pastikan sujudnya lebih rendah daripada ruku. Harus itu wajib. Gitu ya, Bu, ya. Iya. Wafaqanallah Ya, jami'an. Ustaz. Soal akhir, tidak ada pertanyaan, wahai sekalian, maka kita lanjutkan. Syarat yang kedua yaitu dukhulul waqti. Maksudnya dukhulul waqti di sini adalah kita harus tahu bahwasanya kita menunaikan sholat itu sudah masuk waktu sholat tersebut. Terutama sholat-sholat yang mempunyai batasan waktu. Sholat 5 waktu itu mempunyai batasan waktu, Ibu kan? Sudah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya. Cukup lama ya kita membahas batasan-batasan waktu sholat 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kita sudah bahas sebelumnya. Maka ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka kita harus memastikan bahwasanya ini memang sudah masuk waktu. Kalau seandainya kita tidak memastikan apakah sudah masuk waktunya atau belum, kemudian kita asal sholat saja, maka itu tidak sah sholatnya meskipun nanti kebetulan sudah masuk waktunya. Saya ulangi lagi. Ini salah satu syarat sah sholat adalah kita memastikan bahwasanya sudah masuk waktu sholat yang akan kita tunaikan. Kalau seandainya kita asal sholat saja tanpa mengetahui waktu, asal sholat saja tanpa mengetahui waktu, maka tidak sah sholatnya meskipun ternyata kebetulan itu sudah masuk waktu sholat. Gitu ya, Ibu ya? Waktu yang mahat? Halo? Oh, Atau tidak maksud saya? ngerti, ngerti, ngerti. Ya, iya. Misalkan mau sholat zuhur, tapi nggak memperhatikan waktu. Udah sholat aja, sholat aja. Terus ternyata sholatnya memang sudah jam 1 misalnya seperti itu. Atau sudah awal zawal lah, ya. Awal awal-awal setelah zawal gitu. Itu kan belum terlalu kelihatan bedanya, ya. Awal-awal setelah zawal, uh, kebetulan itu berarti sudah masuk waktunya. Tapi dia ketika sholat tadi tidak memastikan dulu ini sudah masuk waktunya atau belum. Maka tidak sah sholatnya meskipun kebetulan tepat. Gitu ya, Bu ya. Iya, iya, Kalau iya. yang lihat, Waduh. jayid. Dan memastikan waktu itu dengan cara apa? Memastikan waktu itu sebenarnya ada 3 tingkatan. Bisa memastikan dengan yakin, bisa dengan cara dia melihat sendiri tanda-tanda masuk waktunya, seperti kita bahas sebelumnya. Misalkan ini sudah zawal, ini. Kemudian tingginya, panjangnya bayangan seberapa, ini. Kemudian memang betul-betul melihat matahari telah terbenam, kemudian betul-betul melihat sendiri fajar telah muncul, fajar shadiq telah muncul. Itu bisa melihat dengan sendiri atau bisa juga
kita menerima informasi yang bisa kita pertanggungjawabkan bahwasanya dia betul. Itu Ibu ya. Seperti halnya misalkan jadwal waktu sholat yang ada sekarang. Itu insya Allah kemungkinan besar itu betul. Tidak masalah menggunakan jadwal waktu sholat. Nah, ini kita sudah ada fasilitas yang memberikan kemudahan kepada kita. Maka gunakan itu. Jadwal waktu sholat. Ini sudah masuk waktunya atau belum. Gitu ya, Bu ya. Atau juga menggunakan patokan adzan masjid yang memang kebiasaannya itu tepat waktu adzannya. Gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi, atau bisa juga dengan ijtihad. Ini tingkatan kedua dalam menentukan batasan waktu itu dengan ijtihad. Ijtihad itu maksudnya dengan memperkirakan ini menggunakan patokan-patokan. Misalkan dengan patokan suara ayam jago yang berkokok. Suara ayam jago berkokok. Ini biasanya misalkan kita ngambil kebiasaan. Ini ayam jago ini berkokok biasanya jam berapa? Biasanya sudah ayam jagonya baru satu atau dua atau sudah banyak yang berkokok. Tapi harus harus diperhitungkan itu. Nggak hanya sekedar dengar ayam jago berkokok langsung sholat. Nggak bisa seperti itu. Kalau istihad itu harus diperkirakan. Diperkirakan betul-betul. Gitu ya, Bu ya. Kalau Oke. kalau tidak ada jam, misalkan tidak ada jam, tidak ada suara adzan, tidak ada jadwal yang bisa kita lihat, maka bisa menggunakan istihad seperti itu. Atau yang ketiga, ikutin aja orang lain, taklid kepada mujtahid yang lain itu boleh. Baik, itu terkait dengan syarat yang kedua disebutkan di sini, yaitu al-ilmu bidukhulil waqt, mengetahui bahwasanya sudah masuk waktu sholat. Gitu ibu ya. Hal min soal mahat Hmm. Dah. Ya. terkait dengan orang yang sholat tadi ternyata belum masuk waktunya. Itu sholatnya bagaimana statusnya Mas sekalian? Enggak sah ya. Kan belum masuk waktu. Status sholatnya bagaimana? Tentu tadi sebagaimana kita sebutkan status sholatnya tidak dihitung. Misalkan tadi sholat duhur, sholat duhur ternyata belum waktu, belum masuk waktu sholat duhur. Dia sudah sholat duhur. Maka tidak dihitung sebagai sholat duhur di hari itu. Dia harus sholat duhur lagi. Gitu kan Ibu ya? Tapi sholat yang sudah ditunaikan di luar waktu tadi bagaimana? Kalau misalkan dia punya tanggungan sholat duhur sebelum-sebelumnya, maka status sholat tadi yang sebelum masuk waktunya tadi itu sebagai kodok sholat yang sebelum-sebelumnya. Gitu ya, Bu ya? Padahal Ah, niatnya bukan kodok. Gak apa-apa. nah, niat sholat kodok itu nggak harus dirinci niat kodok. Yang penting niat sholat tersebut. Gitu Kalau ya. sholat sunnah harus juga dirinci. Sholat sunnah itu nggak harus dirinci Ayat-ayat. sunnahnya, tapi sholat sunnah itu dirinci sebabnya biasanya. Misalkan sholat qabliyah misalkan. Heeh. Berarti sholat usolli qabliyatul zuhur. Saya niat sholat qabliyah duhur. Qabliyah duhur itu tidak ada yang lain kecuali sunnah. Ya kan, maka tidak harus Iya. dirinci sunnah. Jadi yang Oh. harus dihadirkan di dalam hati niat sholatnya, Heeh. kemudian jenisnya. Jenis sholat sunnahnya apa? Niat Oh. sholat qabliyah zuhur. Niat sholat ba'diyah zuhur. Gitu ya. Oh gitu. Kalau yang kodok nggak perlu, nggak usah. Nah, kalau qadha normal seperti sholat fardu seperti biasanya. Tapi kalau misalkan mau dirinci qadhaan dalam rangka mengqadha itu juga boleh juga. Nggak masalah. Iya, Tapi iya. nggak harus. Tapi kalau misalkan tidak ada tanggungan qadha sholat yang sejenis sebelumnya, misalkan kalau tadi kan punya tanggungan sholat qadha zuhur, maka sholat yang sebelum masuk waktunya tadi statusnya mengqadha sholat tanggungannya tadi, itu kan namanya sholat Iya. zuhur. Tapi kalau misalkan tidak punya tanggungan sholat qadha, sholat yang sejenis dengan itu, maka sholatnya tadi statusnya adalah sholat
nafilah mutlaqah. Salat sunnah mutlaqah statusnya. Gitu Ibu ya. Jadi tidak sia-sia tetap salat. Gitu ya Ibu ya. Iya, Ustaz. Baik. Berikutnya, umat sekalian, kita lanjutkan ke syarat yang ketiga yang disebutkan di bagian ini. Beliau menyebutkan wal Islamu. Naam, Islam itu adalah syarat sahnya sholat, bahkan syarat sahnya semua ibadah, ya kan Ibu ya? Iya. Eh, Meskipun kalau kita bahas kemarin syarat wajib itu juga menyebutkan sholat, Ibu sekalian. Syarat wajib itu apa? Syarat wajib itu juga menyebutkan Islam, maksud saya. Syarat di antara syarat wajib, maksudnya syarat wajib, apa bedanya syarat wajib dan syarat sah? Kemarin kita sebutkan, syarat wajib itu kalau terpenuhi, baru seseorang dikatakan wajib untuk menunaikan, ya kan Ibu kan? Iya. Kalau syarat sah itu terkait dengan sah tidaknya suatu amalan. Di dalam syarat wajib juga ada Islam. Di dalam syarat sah itu juga ada Islam. Namun maksudnya berbeda. Kalau syarat wajib itu Islam. Islam kapanpun, meskipun sudah berlalu Islam. Misalkan wala'iyadu semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Misalkan seseorang itu murtad, maka tetap berkewajiban untuk sholat. Maksudnya ketika nanti misalkan dia mendapatkan hidayah lagi, kemudian masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha semua sholat yang dia tinggalkan saat dia murtad. Itu syarat wajib, maksudnya Islam sebagai syarat wajib sholat. Dia tetap wajib, meskipun Islamnya sudah berlalu. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Namun kalau di sini, syarat sah sholat di antaranya adalah Islam, maksudnya di sini adalah al-Islamu halan. Al-Islam betul-betul seseorang dalam kondisi Islam saat itu juga. Karena tidak sah sholatnya atau ibadahnya seorang kafir, mau jenis kafir apapun, mau kafir asli maupun kafir murtad. Sholatnya tidak sah. Gitu ya Bu ya? Nah, dia harus kafir, harus Islam saat itu juga. Baru sah sholatnya. Jadi kalau orang murtad, ya tidak sah melaksanakan sholat. Tapi dia berkewajiban. Maksudnya nanti kalau misalkan dia masuk Islam lagi, dia berkewajiban mengqadha semua sholat yang dia tinggal. Begitu ya, Bu ya? Iya. Mudah-mudahan bisa dipahami maksud saya. Berikutnya, watamyizu. Naam, tamyiz itu juga adalah salah satu syarat sah sholat. Dan tamyiz ini beberapa kali kita temukan dan bahas tamyiz itu sebenarnya kaitannya dengan akal, ya kan Ibu ya? Bukan dengan usia, bukan dengan kondisi fisik, berbeda dengan balil, bulu. Balil itu patokannya dengan usia dan biasanya juga diikuti dengan ciri-ciri fisik. Gitu kan Ibu ya? Tapi kalau tamyiz, mumayyiz itu kaitannya dengan akal. Dan ini syarat diterimanya ibadah, syarat sahnya ibadah apapun, baik sholat, puasa, dan yang lain-lain. Seorang anak baru dianggap sah ibadahnya kalau sudah mumayyiz. Sebelum mumayyiz tidak sah ibadahnya. Ini maksudnya ini kaitannya dengan sah tidak amalannya Ibu ya. Bukan apakah dia sudah dibebani syariat mukallaf atau belum. Uh, ini bukan kaitannya dengan itu. Mukallaf itu kaitannya dengan bulu, dengan balik. Kalau sudah balik baru dibebani syariat. Tapi sebelum balik itu biasanya seorang anak mau mayyiz dulu. Ya, di sekitar usia 7 tahun, bahkan sebelum 7 tahun itu kadang sudah mau mayyiz. Bahkan 5 tahun pun juga sudah ada yang mau mayyiz. Lalu mau mayyiz itu patokannya apa? Mas sekalian masih ingat? Yang paling mudah patokannya? Yang bisa makan sendiri, mencebok sendiri. Nah, bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri depan belakang. Bukan hanya cebok depan saja, tapi depan belakang sudah bisa cebok sendiri. Membedakan kanan dan kiri, ya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Itu paling mudah, patokan yang paling mudah. Kita sudah pernah bahas panjang lebar sebelumnya. Di sana ada beberapa pendapat terkait dengan patokannya. Tapi yang paling mudah itu, karena itu mewakili semua. Kalau sudah bisa makan sendiri, bisa cebok sendiri depan belakang, itu berarti sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa memahami perkataan orang, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, ya kan Ibu? Bisa membedakan Iya. kanan dan kiri.
Nah, itu banyak patokan yang lebih mudah. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa jawab sendiri depan belakang. Berarti sudah memayis. Gitu ya, Bu ya. Qadhi Mahat, Oke. ini syarat sah ibadah, ibadah apapun. Berikutnya, syarat sah berikutnya adalah wal ilmu bi fardiyatiha idza kanat salatan mafrudatan. Maksudnya apa mas sekalian? Al ilmu bi fardiyatiha, mengetahui bahwasanya hukum sholat ini adalah sholat fardu. Jika sholatnya memang sholat fardu, misalnya sholat 5 waktu, sholat apa lagi? Sholat fardu, sholat jenazah, maka tahu kalau ini hukumnya adalah sholat fardu. Jadi tidak menganggapnya sebagai sholat sunnah gitu ya Bu ya. Kalau sejak awal, misalkan mau sholat zuhur, tapi di dalam hatinya dia meyakini bahwa sholat zuhur itu adalah sholat sunnah, maka tidak sah sholatnya. Itu maksudnya. Begitu ya Bu ya. Wallahu a'lam. Waduh. Jayid. Fardu itu pengertian yang mungkin paling simpel dan paling mudah. Maksudnya fardu. Fardu dan wajib kalau di dalam mazhab Syafi'i sama. Artinya fardu dan wajib itu artinya sama. Berbeda dengan di dalam mazhab Hanafi. Dan fardu itu pengertian yang paling mudah adalah ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yu'aqabu bimasyiatillahi ta'ala tarikuhu. Itu amalan-amalan yang orang jika dikerjakan maka akan mendapatkan pahala karena mengerjakan hal itu. Namun, orang yang meninggalkan akan dihukum atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu atas kehendak Allah, itu di garis bawah ya, atas kehendak Allah. Bima syiatillah. Kalau Allah ingin menghukumnya, maka Allah menghukum. Kalau Allah ingin mengampuninya, maka Allah ampuni. Gitu ya, Bu ya. Itu fardu atau wajib sama. Fardu dan wajib sama. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan maka mendapat dosa dan dihukum jika Allah menghendaki. Tapi kalau jika Allah mengampuninya, maka Allah mengampuni. Begitu Ibu ya. Dan ketentuan ini, al-ilmu bifardiyatiha, mengetahui dan meyakini akan wajibnya sholat fardu ini berlaku baik untuk orang awam maupun orang yang alim. Maksudnya, kalau orang yang belajar, itu jelas. Harusnya tahu, oh ini hukumnya fardu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya fardu. Bagaimana dengan orang awam? Sama saja. Orang awam juga harus mengetahui dan meyakini kalau sholat fardu itu fardu. Seperti saya contohkan tadi, kalau seandainya orang sholat zuhur dan dia mengira atau meyakini di dalam hatinya bahwasanya sholat zuhur itu sunnah, maka tidak sah sholat zuhur. Meskipun dia orang awam sekalipun. Tidak pernah belajar fikih maksudnya. Gitu ya Bu ya. Wadih Wahad. Halo. Ya, Ustadz. Waduh. Baik. Karena sholat fardu itu apa? Termasuk eh, hal yang bidorurah, ini diketahui secara dorurah. Harusnya orang ketika masuk Islam udah otomatis tahu kalau itu, di dalam Islam itu ada kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu. Baik, kita lanjutkan umat sekalian syarat yang berikutnya. Dan syarat yang berikutnya ini cukup penting dan terkadang eh, tidak diperhatikan. Ini syarat yang cukup penting namun terkadang dilalaikan. Apa itu? An la ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Jangan sampai meyakini rukun-rukunnya sebagai sunnah. Kalau seandainya seseorang sholat, sholat wajib maksudnya. Kalau seandainya seseorang sholat wajib, kemudian meyakini salah satu rukunnya saja sebagai sunnah, maka tidak sah sholat. Misalnya seseorang sholat duhur, kemudian meyakini bahwasanya
eh, ruku' itu sunnah, atau i'tidal itu sunnah, atau membaca Al-Fatihah itu sunnah, atau tasyahud akhir, salawat, salam itu sunnah, maka batal sholat, tidak sah sholat. Maka kita harus tahu sebenarnya rukun-rukun sholat itu yang merupakan rukun itu apa saja. Jangan sampai kita salah menganggap bahwasanya suatu rukun sebagai sunnah. Insya Allah di dua pembahasan setelah ini kita akan membahas rukun-rukun sholat. Maka Hmm. rukun sholat itu ada rukun fi'li, rukun yang berupa gerakan, ada rukun qawli, rukun yang berupa rukun lisan, bacaan, ada rukun qalbi, rukun dalam hati, kita niat, dan ada apa satu lagi rukun maknawi. Rukun maknawi itu tertib. Ala kulli hal, syarat yang ini maksudnya tadi insya Allah jelas Ibu ya. Jadi tidak boleh meyakini salah satu rukun dari semua rukunnya itu sebagai sunnah. Namun, nah ini berlaku untuk semuanya Ibu ya. Ini tidak hanya orang yang sudah belajar fikih saja. Syarat ini berlaku untuk semua orang. Meskipun orang awam sekalipun, orang yang nggak pernah belajar fikih sekalipun, berlaku syarat ini. Jadi kalau misalkan orang sholat meyakini suatu rukun sebagai sunnah, maka tidak sah sholat. Namun seandainya seseorang sholat, kemudian menganggap semua rangkaian sholat itu baik dari takbiratul ihram sampai salam itu sebagai wajib, sebagai rukun, maka sah sholat. Itu aman kalau seperti itu. Gitu Ibu ya. Gimana Ustadz Afan? Kan kan tadi syarat sahnya sholat tadi tidak menganggap salah satu rukun dari rukun-rukun sholat itu hukumnya Mm-mm. sunnah, gitu ya. Tidak menganggapnya sebagai Jadi sunnah. Tapi kalau belum bisa misalkan apa ya Pak? seseorang, tapi kalau seandainya seseorang sholat, karena memang nggak tahu misalkan, karena memang nggak tahu, misalkan, kemudian ketika sholat itu menganggap dan meyakini semua rangkaian sholat dari awal sampai akhir itu hukumnya wajib, atau maksudnya rukun semua. Mengira semuanya rukun dari takbiratul ihram, kemudian apa doa istiftah misalnya gitu kan yang sebenarnya sunnah dianggap wajib juga, ya. Dan seterusnya semua dianggap wajib, termasuk zikir-zikir saat ruku, i'tidal, sujud. Itu zikir-zikirnya juga dianggap wajib semuanya. Maka nggak masalah, itu sah sholatnya. Karena menganggap semuanya wajib, tidak menganggap rukun sebagai sunnah. Gitu ya Bu ya. Wadih Mahat, Hmm. Waduh. Jayyid. Tapi kalau misalkan meyakini salah satu rukun saja sebagai sunnah, maka tidak sah sholat. Hmm. Ya, 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 ya. Kalau misalnya. Afwan, Ustaz, berarti dengan kata lain rukun itu suatu kewajiban kan ya Ustaz ya? Ya, rukun itu memang sesuatu yang wajib dihadirkan saat melaksanakan rangkaian ibadah kan, Mas? Iya. Rukun itu kalau di dalam suatu bangunan itu ibarat konstruksi. Iya. Maksudnya ibarat komponen suatu bangunan. Jadi kalau misalkan rumah itu kan ada fondasi, kemudian ada dinding, ada tiang, ada atap. Kalau salah satu saja berkurang, nggak bisa disebut sebagai rumah. Ya kan, Mas? Hmm. Ustaz. Nah, maka rukun itu seperti itu. Rukun itu seperti itu. Harus lengkap semua komponen rukun itu. Subhanallah jami'an. Dan kalau di dalam mungkin perlu saya sampaikan, nanti insya Allah akan kita bahas lagi sebenarnya di pembahasan rukun-rukun sholat. Namun sekilas saja, di dalam mazhab Syafi'i, membaca Al-Fatihah itu adalah rukun dalam semua kondisi apapun. Nah, di dalam mazhab yang lain, membaca Al-Fatihah itu juga rukun. Namun ada beberapa kondisi yang mana Al-Fatihahnya bisa diwakili Makmum itu. oleh yang lain. Namun kalau di dalam mazhab Syafi'i tidak seperti itu.
Hmm. Al-Fatihah itu rukun dalam semua kondisi bagaimanapun apapun itu. Jadi kalau misalkan sholat, sholat, misalkan baik itu sholatnya sendiri maupun sholat jamaah, baik sholatnya sholat wajib maupun sholat sunnah, baik kalau jamaah itu baik sebagai imam maupun sebagai makmum, baik kalau makmum itu dalam sholat jahriyah maupun sholat sirriyah, semuanya wajib membaca Al-Fatihah. Gitu ya, Bu ya? Hmm. Wadih Wahid. Waduh. Karena kan sebagian mungkin ada yang mengatakan, oh kalau sholatnya berjamaah dan jahriyah, maksudnya suara imam itu dikeraskan, maka tidak wajib. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun di dalam mazhab Syafi'i semuanya wajib. Semuanya wajib. Kenapa? Karena didasari hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, yang mana suatu ketika para sahabat itu punna, oh, saya coba uh, pastikan biar nggak salah menyebutkan hadisnya. Uh, Rasulullah. Jadi, saya dari riwayat yang lengkapnya, biar redaksinya tuh menjelaskan kenapa kok di dalam mazhab Syafi'i uh, disebutkan seperti itu. Nah, di kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri, atau di dalam lafaz yang lain fi salatil ghadati. Dahulu kita pernah bermakmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat fajar. Maksudnya salat fajar adalah salat subuh. Kemudian faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fathaqulat alaihi al-qira'ah. Kemudian saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, maksudnya membaca ayat setelah Al-Fatihah, thaqulat alaihi al-qira'ah. Beliau merasa terganggu, merasa kesulitan dalam membaca. Falamma faragha qala. Kemudian setelah selesai sholat, setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Sepertinya ada yang membaca ayat di belakang imam tadi. Kemudian para sahabat menjawab, qulna na'am, hada ya Rasulullah. Ya, betul, ini orangnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Janganlah kalian melakukan yang demikian kecuali membaca Al-Fatihah. Li'annahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah salat seseorang tanpa membaca. Gitu Ibu Ben. Kalau dikatakan misalkan kalau salat berjamaah dan salat jahriyah, maka tidak harus membaca surat Al-Fatihah. Ini di dalam hadis tadi disebutkan salatnya salat apa? Salat subuh berjamaah, ya atau ya? Berjamaah. Para sahabat berjamaah di belakang Rasulullah. Imamnya Rasulullah SAW. Ini berjamaah. Dan sholatnya sholat subuh. Sholat subuh itu jahriyah. Suara imam dikencangkan sampai terdengar. Maka Rasulullah meskipun di sholat subuh, beliau tetap bersabda demikian. La tafa'alu illa bi fatihatil kitab. Jangan seperti itu kecuali membaca Al-Fatihah.
li'annahu la sholata liman lam yaqra' biha. Karena tidak sah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat. Halo. Wadi. Zaid. Dan juga di dalam mazhab Syafi'i, Al-Fatihah itu termasuk basmalah ya, Ibu ya. Basmalah itu termasuk Al-Fatihah. Jadi ayat pertama itu adalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Bukan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu ayat kedua. Iya, 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 iya. Begitu Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan? Ayo, Lanjut, Zat. lanjut. Jayid. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan umat sekalian. Masih cukup waktunya insya Allah ya. Syarat sah salat yang berikutnya adalah wasatru. Wasatru maksudnya asatr di sini adalah satrul aurah dan menutup aurat. Gitu Ibu ya. Menutup aurat. Asatru di sini menutup. Menutup apa? Menutup aurat. Dan kita jelaskan saat menerjemahkan di pertemuan sebelumnya. Kalau kita membahas aurat, istilah aurat itu ketika berbeda bab, maka berbeda maksudnya. Kalau dalam bab sholat, aurat itu maksudnya adalah ma yajibu satruhu, yaitu area yang wajib ditutup. Kalau dalam bab nikah, maka aurat itu maksudnya adalah ma la yajuzun nadharu ilaih, yaitu area yang tidak boleh dilihat. Gitu ya, Bu ya? Wadih banget. Hmm. Makanya di sini asatru, satru maksudnya adalah satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat dengan apa? Bima Menutup aurat dengan apa? Bima. dengan Apa itu? Bima yasturu launal basyarati. Bima yasturu launal basyarati. Baik. Bima di sini menunjukkan bahwasanya di sini harus benda, Ibu sekalian. Yang digunakan untuk menutup itu harus benda. Maksudnya harus benda itu tidak cukup hanya warna saja. Misalkan dengan cat gitu. Dan kadang-kadang ada orang yang eh subhanallah, wala'iyadzubillah. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya. Mewarnai tubuhnya itu. Mewarnai tubuhnya saja. oh, Maka itu tidak cukup untuk menutup aurat. Itu tidak menutup aurat, itu hanya mewarnai saja. Gitu ya, Bu ya. iya. Maka menutup aurat itu harus dengan benda. Meskipun nanti kalau misalnya, enggak, nanti tambah bingung. Kita lanjutkan. Bima yasturu launal basyarah. Dan ini patokan menutup aurat. Patokan menutup aurat itu apa? Harus menutup warna kulit. Ya, yasturu launal basyarah. Menutup warna kulit. Jadi tidak cukup meskipun dengan suatu benda, entah itu apapun bahannya, kalau masih terlihat warna kulitnya, maka itu tidak cukup sebagai penutup aurat. Begitu Ibu ya. Misalkan kain, saking tipisnya, atau saking warnanya itu bisa tembus gitu ya, maka itu tidak cukup untuk menutup aurat. Menutup aurat itu harus yasturu launal basyarah, menutup warna kulit. Ah, dan patokannya lagi menutup warna kulit itu seberapa? Bihaitsu la yu'rafu bayaduha min nahwi sawadiha fi majlis takhatub. Jadi maksudnya menutup warna kulit itu patokannya adalah kalau sudah tidak bisa dibedakan antara mana yang putih dan mana yang hitam dari kulitnya saat majelis takhatub, saat berhadapan-hadapan, ngobrol berhadapan-hadapan. Maka ini perlu diperhatikan umat sekalian, terutama biasanya umahat yang menggunakan kaos kaki saat sholat. Kalau misalkan saat sujud itu nampak kaos kakinya, maka pastikan kaos kaki itu menutup warna kulit.
Karena terkadang beberapa kaos kaki justru biasanya kaos kaki akhwat itu terkadang tipis-tipis sehingga bagian tumit itu nerawang warnanya. Maka bagus kalau misalkan mending pakai kaos kaki kantoran aja Om. Atau kaos kaki PDL itu lebih tebal itu. Jadi nggak nerawang warna kulit. Kaos Gitu kaki, ibu ya. kaos kaki Maka Adidas. hati-hati. Maka hati-hati ibu ya. Hmm. Kalau misalkan khawatir nanti ketika sujud itu kaos kakinya tipis dan terlihat warna tumitnya, ya pakai bawahan mukena atau pakai sarung yang agak dijulurkan seperti itu ya, biar nanti kalau pas sujud itu tidak nampak kakinya atau kaos kaki. Bisa dipahami maksud saya, masih kalian? Hmm. Ya, Ustaz. Kaos kaki kantor kayak gimana sih, Ustaz? Ya sama aja bentuk kaos kaki itu sama aja, hanya saja ukuran tebal tipisnya. Om. Biasanya kaos kaki kantoran buat laki-laki itu biasanya justru malah lebih tebal daripada kaos kaki akhwat, ibu-ibu. Nggak tahu itu settingannya seperti apa kok malah kebalik. Kaos kaki anti jamur kalau kantoran. Kaos kaki Gitu ibu olahraga. ya? Iya, Ustaz. Hmm. Oh, gimana, Win? Ya, karena memang kenyataannya seperti itu. Kaos kaki akhwat itu tipis-tipis. Jangankan eh, dalam jarak dekat saat ngobrol gitu ya, tapi dari kejauhan saja itu kadang itu terlihat warna tumitnya. Ya tuh ya. Iya. Nggak pernah perhatiin juga saya. Berarti Kan ketutup itu baju. Tutupan baju sih biasanya. ya ketutupan. Iya sih ketutupan baju kalau pas pas berdiri atau pas apa. Tapi dalam momen-momen tertentu, ya itu bagian tumit itu kelihatan warna tumitnya. Oh, kenapa sih? Kadang ada yang Jadi kaos kaki olahraga adalah. Ya, kaos kaki olahraga malah lebih tebal. Om. Kaki bola. kaos kaki. Iya, Kaki bola sekalian. iya. Lebih tebel, Ustaz. Oh, kenapa aja? Atau kaos kaki PDL yang loreng-loreng itu, Om. Itu tebal juga. Emang ada, Ustaz. Iya. Baik. Yang penting pakai hati-hati lah ya. Jangan sampai saat Nggak sholat berantakan gitu ya. terlihat warna kulitnya. Karena maksudnya menutup aurat itu tidak hanya membungkus aurat, tapi harus menutup warna kulitnya. Gitu Ibu ya. Iya, Ustaz. Wafakanallah jami. Dan menutup aurat ini wajib umat sekalian. Selama itu bisa diusahakan, maka hukumnya wajib. Meskipun dalam keadaan sendiri saja, di ruangan hanya sendiri saja. Atau dalam kondisi gelap gulita betul-betul tidak ada cahaya sama sekali. Sehingga bahkan diri kita sendiri pun tidak bisa melihat badan kita. Itu tetap wajib menutup aurat. Gitu ya, Bu ya? Wajib menutup aurat. Tapi kalau misalkan memang betul-betul tidak ada yang digunakan untuk menutup aurat, betul-betul nggak ada sama sekali, maka itu baru uzur. Maka dia harus sholat dalam kondisi seperti itu. Dan normal, sholatnya dengan cara normal. Ruku ya ruku, sujud ya sujud. Kalau memang tidak ada sama sekali. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita. Gitu Ibu ya. Wadi Muhammad. Mari. Jadi, ada pertanyaan masih kalian? Tidak ada? Ya ada, Ustaz. Pak Ijat. Oh, berikutnya, beliau menyebutkan batasan-batasan Ustaz, boleh izin area. bertanya? Naam, tafadhol. Kalau misalnya tetap misalnya memakai mukena Ustaz, mukena itu menutup seluruh warna kulit. Tapi kalau membentuk tubuh gimana Ustaz? Karena tipis membentuk tubuh. Sebenarnya tidak masalah. Meskipun yang lebih afdol hendaknya jangan seperti itu. Jadi selama itu menutup area
aurat dan menutup warnanya, maka itu tidak masalah. Maka maksudnya sholatnya sah. Namun yang lebih afdal tentu menghindari itu, maksudnya yang sampai membentuk tubuh itu hendaknya dihindari. Itu yang lebih afdal. Kalau ada yang lain maka ambil yang lain. Tapi kalau misalkan andanya itu maka sah, nggak masalah. Gitu, Ya, ya. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan Muhammad sebelum kita bahas batasan-batasannya? Tidak ada. Lalu beliau melanjutkan di sini rahimahullah taala setelah beliau menyampaikan wasatru bima yasturu launal basyarati. Lalu selanjutnya batasan-batasannya li jami'i badanil hurrati illa al-wajha wal kaffaini. Jadi beliau kelompokkan di sini aurat menjadi dua, yaitu auratnya wanita merdeka dan auratnya laki-laki serta budak wanita. Auratnya wanita merdeka, batasannya apa? Beliau mengatakan jami' badan li jami'i badanil hurrah illa al-wajha wal kaffain. Seluruh anggota tubuh wanita merdeka kecuali area wajah dan apa Om? Kedua tangan. Wajah ini batasannya apa? Maka batasan wajah itu sebagaimana kita bahas saat membahas wudhu kemarin. Saat membahas wajah, pada bahasan wudhu kemarin, maka batasan wajah adalah malabitul sya'ar. Kalau bagian atas itu tempat tumbuhnya rambut, itu sudah paling ujung wajah. Kemudian kanan kiri adalah telinga, ya kan Ibu ya? Telinga. Tapi bagian bawah itu adalah tulang rahang. Bagian bawah itu adalah tulang rahang. Berarti di belakang tulang rahang ini bukan area wajah. Ada area yang tidak ada tulangnya setelah tulang rahang, setelah dagu, kemudian antara dagu dan leher itu ada area yang tidak ada tulangnya, ya atau ya? Halo? Iya. Ya. Maka itu bukan wajah. Maka itu wajib untuk ditutup. Gitu Ibu ya. Kalau misalkan saat sholat ternyata bawah dagu antara dagu dan leher itu terbuka, maka tidak sah sholat. Maka itu harus ditutup. Gitu Ibu ya. Iya. Pakai muka Baik. Malaysia katanya gitu, Ustaz. Tapi sekarang juga sudah ada sih, alhamdulillah, mukena-mukena yang semacam itu di kita, dan juga bahkan jilbab-jilbab instan itu juga sudah ada yang model untuk menutup bawah dagu. Iya. Itu Ustaz, apa jilbab Malaysia bilangnya. Nah, wafaqqanallah jami'an. Itu area wajah. Tapi umat sekalian, menutup aurat yang dikecualikan ini hanya wajah dan tangan Ibu ya. Kalau rambut bagaimana? Maka rambut juga sama sekali tidak boleh kelihatan meskipun hanya satu helai saja. Rambut itu juga tidak boleh kelihatan. Yang dikecualikan hanya wajah dan tangan saja, ya atau ya? Iya. Maka rambut juga tidak boleh terlihat meskipun hanya satu helai saja. Makanya tadi kalau misalkan batasan wajah, itu jangan sampai terlihat rambutnya. Itu Ibu ya. Baik ke area manapun, dari area manapun rambutnya. Jangan sampai terlihat. Kemudian wal kafain, maksudnya kaf di situ adalah min atrofil asabi ilal ku', dari ujung jari sampai pergelangan, itu yang dimaksud dengan kaf. Baik bagian telapak tangan dalam maupun punggung tangan, itu yang disebut kaf. Jadi pengecualian itu tidak hanya telapak tangan bagian dalam, tidak. Pengecualiannya itu termasuk juga punggung tangan. Begitu ya Bu ya. Wadih Mahat. Waduh. Jadi tidak masalah kalau misalkan punggung telapak tangan saya itu terlihat saat sholat, tidak masalah. Namun perlu diperhatikan umat sekalian. Perlu diperhatikan beberapa pakaian itu atau beberapa mukena itu terkadang bisa tersingkat.
Kadang pakaian itu bagian lengannya itu longgar, kadang kalau tidak ada mansetnya, itu bagian lengannya kadang longgar. Ketika dalam kondisi seperti itu, bagian lengannya longgar, kemudian kalau diangkat saat takbir, entah itu takbiratul ihram atau takbir intiqal, kemudian mengangkat, kemudian terbuka area di bawah pergelangan, maka batal sholat. Karena ini bukan area yang dikecualikan. Ini tidak boleh dibuka di setelah pergelangan tangan. Ini tidak boleh terlihat. Kalau misalkan saat takbiratul ihram kemudian tersingkap, maka tidak sah sholat, batal. Termasuk juga perlu diperhatikan kan mukena-mukena zaman sekarang itu banyak yang mukena yang apa namanya yang tidak terusan jadi satu dari atas ke bawah tapi terpisah. Ada bagian atas sendiri, bagian bawah sendiri ya kan Ibu ya? Hmm. Atau yang sholat menggunakan jilbab langsung. Maka saat takbir entah itu takbiratul ihram atau takbir intiqal, kalau bisa tangannya itu jangan dikeluarkan. Kadang-kadang sengaja dikeluarkan, kemudian saat diangkat tersingkaplah bagian lengannya sini. Maka tersingkap aurat, batal sholat. Begitu Ibu ya? Wadah Muhammad. Jadi pakai Eh, itu dalam jilbab kali Ustaz ya, tangannya itu. Ya, ngangkatnya ya nggak usah diangkat sampai dikeluarin gitu, Mas. Nggak di dalam aja, di dalam mukenanya, di dalam jilbabnya kan bisa. Ya kan Ibu ya? Iya. kalau Allah itu Azam. kalau itu Ustadz ngangkat tangannya, dia nggak sampai eh, gimana ya jelasinnya? Kalau dari arah orang yang sholat nggak kelihatan tangannya, tapi kalau dilihat dari depannya orang yang sholat kelihatan lengannya. Kalau lagi di rumah kan kadang pakai daster gitu ya Ustadz sholatnya. Nah itu batal juga nggak ya? Tapi kalau dari sisi yang lagi sholat mah nggak kelihatan tangannya. Tapi kalau dari orang yang misalkan ada orang lihat kita lagi sholat, itu pas lagi ngangkat tangan takbir kelihatan gitu lengannya. Itu Sama, oh sama sama. juga ya? Makanya di akhir beliau menyebutkan nanti min kullil jawanib, dari semua arah. Oh, oke. Menutup aurat itu harus dari semua arah. Dari arah depan, belakang, kanan, kiri, atas. Itu semuanya harus nggak nampak auratnya. Gitu Ibu ya? Hmm, iya, iya, iya. Salah dong Kayak saya. itu kali Ustaz ya, apa pakai apa tuh yang manset, manset Ustaz ya. Ya Berarti harus itulah pakai. kalau nggak pakai masker itu itulah harus setidaknya jangan dikeluarkan tangannya saat Iya, kadang sholat suka itu. lupa Jangan sih Ustaz. Kalau pakai manset nggak apa-apa kan Ustaz? Kan boleh misalnya boleh pakai mindset boleh. Tapi kalau misalkan nggak ada mindset ya jangan dikeluarkan tangannya dari dalam mukena atau dari Hmm, dalam jilbab. Gitu ya Ibu ya? iya, iya. Daster lengan panjang gitu kali ya Ustadz ya. Biar nggak kelihatan dari Nah, depan. nah. daster terbuka tangannya Bu. Dan beliau di sini hanya menyebutkan aurat dalam sholat saja Ibu ya. Karena memang pembahasannya sholat. Pembahasannya sholat. Meskipun sebenarnya aurat itu berbeda kondisi, berbeda konteks, maka berbeda batasannya. Oh, khalaqallahu jami'. Kalau keseharian gimana Ustaz? Nah, misalkan aurat itu misalkan kalau lagi sholat, nah, aurat di dalam sholat, aurat di depan laki-laki yang bukan mahram, kemudian aurat di hadapan para wanita uh, muslimah atau wanita kafir itu masing-masing berbeda-beda. Tapi yang disebutkan oleh al-mu'alif di sini hanya aurat saat sholat saja. Kalau di dalam mu'tamad mazhab Syafi'i mu'tamad namanya mu'tamad kalau di aurat di depan laki-laki bukan mahram maka seluruh badan tidak ada pengecualian. Eh, Adapun di hadapan wanita terutama wanita kafir maka ada pengecualiannya. Ya, seluruh badannya kecuali eh, area-area yang
memang biasa nampak saat bekerja. Biasa nampak saat bekerja biasanya lengan, kemudian bagian area leher itu kan biasanya saat kerja kan biasanya nampak, maka itu tidak masalah kalau di hadapan para wanita kafir. Kalau kalau sendiri, kalau sendiri maka batasan auratnya seperti batasan auratnya laki-laki saat sholat. Kemudian kita lanjutkan emas sekalian. Wasatru ma baina surrati wa rukbati lidzakari wal amah. Ini bagian kedua, yaitu batasan aurat laki-laki dan budak wanita. Batasan aurat laki-laki saat sholat, di sini hanya saat sholat saja, yaitu satru ma baina surrati war rukbati. Menutup area di antara pusar dan lutut. Itu menutup area di antara pusar dan lutut. Insya Allah tidak perlu dijelaskan maksudnya pusar apa, maksudnya lutut apa, ya kan Ibu? Namun pertanyaannya, pusar dan lutut itu bagian aurat atau bukan? Di antara pusar dan lutut. Berarti pusar Aurat. Batas kali ya. Sebenarnya, sebenarnya Om ya, sebenarnya pusar dan lutut itu bukan aurat, hanya saja juga wajib ditutup. Kenapa? Karena kalau tidak ditutup, nanti pasti ada area di antara pusar dan lutut itu yang akan tersingkap, terbuka. Jadi kalau kan yang harus ditutup itu sebenarnya area di antara pusar dan lutut. lutut, ya itu ya. Misalkan saja orang ketika seorang laki-laki, misalnya sholat, misalkan celananya itu pakainya di bawah pusar, ya pasti berarti ada area aurat yang terbuka di sana, ya kan, Om? Ya? Berat ya. Makanya meskipun pusar dan lutut itu bukan aurat, tetap wajib ditutup supaya yakin betul-betul tertutup auratnya. Gitu ya, Bu ya? Waktu Mahat, Iya. halo? Pusarnya itu kan kalau pusar kan depan ya Ustadz, itu melingkar Nah, ke belakang jajaran sahih pusar. melingkar. Makanya di berikutnya disebutkan tadi yang ditanyakan Bu Dita juga, min kullil jawanib, dari semua arah. Jadi memang pusar itu letaknya di depan, tapi batasan aurat itu ada melingkar sampai samping juga sampai sampai belakang juga. Jadi kalau misalkan kadang-kadang santri kadang-kadang itu suruh nutup, Iya, wow, kependekan bajunya. suruh nutup pusarnya, suruh nutup auratnya. Yang diangkat bagian depannya aja, bagian belakangnya masih melorot ya, sama aja itu bagian belakang juga aurat. Gitu Ibu ya. Iya, pas sujud kemana-mana itunya Nah, belakangnya. nah, kalau tersingkap dan tidak segera ditutup maka batal sholatnya. Soal akhir, Mahat, ada lagi pertanyaan? Lal asfalnya itu apa, Ustaz? Tunggu, kita bahasnya. Min kullil jawanibi lal asfali. Jadi menutup aurat itu wajib dari seluruh arah. Lal asfal, kecuali bagian bawah. Jadi wajib dari seluruh arah itu, baik dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, maupun bawah. Atas. Kalau bawah bagaimana? Lal aspal. Lal asfal. Tapi kalau dari bawah tidak wajib. Kalau dari bawah tidak wajib. Maksudnya dari bawah itu tidak wajib bagaimana? Kalau misalkan saat berdiri itu sudah tertutup dengan bumi, dengan lantai, itu sudah cukup, nggak masalah. Selama saat sujud nanti tidak tersingkap. Namun kalau saat sujud ternyata tersingkap, maka batal. Gitu, ya. Jadi kalau misalkan pakaiannya panjang sekali gitu pakaiannya panjang sekali, saat sujud itu sampai nggak terbuka,
nggak tersingkap kakinya. Meskipun di sana tidak menggunakan kaos kaki sekalipun nggak masalah. Bisa difahami maksud saya, wah sekalian? Oh gitu Ustaz ya. Yang penting asal panjang sekali, walaupun nggak pakai Nah, kaos kaki gitu ya Ustaz ya. nggak masalah selama ketika sujud itu tidak tersingkap kakinya. Tapi kalau misalkan tersingkap kakinya saat sujud, maka batal sholat. Gitu ya. Ini berlaku untuk baik wanita dewasa maupun masih anak-anak yang sudah mumayyiz. Gitu ya, Bu ya. Wadah banget. Wah, Ustaz. Semisal Ustaz kalau nanti dia pakai mukena tapi udah memang menutupi Ustaz. Dan ketika sujud itu terus terbuka gimana Ustaz? Apakah batal juga Ustaz? Terbukanya kalau tidak disengaja kemudian tahu terus langsung ditutup segera, maka tidak masalah. Tapi kalau misalkan tahu kalau terbuka kemudian dibiarkan saja, maka batal sholat. Kalau dianya nggak tahu Ustaz, nggak dia tutup juga gimana Ustaz? Nggak tahu. Nggak kerasa gitu Ustaz. Taruh. Sepertinya saya tadi membaca. Nanti sebenarnya ada pembatal-pembatal sholat itu tersingkap tersingkap aurat. Wafaqanallahu jami'an. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya perjelas insya Allah masalah itu kan tersingkap aurat. Gitu Ibu ya. Sekarang Ustaz. Afwan. Kemudian sebelum kita tutup mahasiswa sekalian, aurat laki-laki tadi yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini, aurat laki-laki itu hanya aurat saat sholat saja. Sebenarnya aurat laki-laki itu ada tiga macam. Aurat saat sholat itu sama seperti aurat di hadapan para lelaki dan wanita mahram. Adapun aurat di hadapan wanita selain mahram maka berbeda. Demikian juga aurat yang ketiga itu aurat saat sendiri. Aurat saat sholat, kemudian di hadapan sesama laki-laki, di hadapan wanita yang mahram itu sama seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu area di antara pusar dan lutut. Adapun aurat di hadapan wanita selain mahram itu sebenarnya juga seluruh anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh laki-laki itu juga aurat. Harus dia dianya sendiri wajib menutup di hadapan wanita yang bukan mahram. Adapun saat sendiri tidak ada yang lain, hanya dia sendiri, maka auratnya adalah as-sawatani faqat. Maksudnya al-qubul wa dubur. Begitu Ibu kan? Wadih Mahat. Nanti. Ada lagi pertanyaan masih kalian? Nah, Yujud. Ini sudah lebih waktunya. Untuk tadi pertanyaan tersingkap Kan aurat Ustaz, tadi, insya Allah saya jawab di pertemuan yang akan datang. Ada lagi pertanyaan, Mbak? Afan Ustaz, Nah, sebenarnya Ana pernah tanyakan Ustaz, cuman Ana belum jelas. Kalau misalnya wanita sholat di sedang safar di masjid yang umum gitu Ustaz, eh, hijabnya itu tidak mengcover gitu Ustaz. Jadi ketika berdiri tetap kelihatan wajahnya. Nah itu bagaimana ketika sholat sunnah maupun sholat wajibnya Ustaz? Apakah tetap dibuka cadarnya atau eh, tetap ditutup bagaimana Ustaz? begini Om ya, tadi aurat wanita itu di dalam sholat berbeda dengan di luar sholat. Di dalam sholat itu ada pengecualian, yaitu wajah. Wajah dan telapak tangan. Atau tangan lah, tidak baik telapak maupun punggung. Maka itu boleh tersingkap. Namun kalau misalkan
di dalam masjid itu misalkan tidak terpisah antara laki-laki dan perempuan, maksudnya tidak ada pembatasnya, atau misalkan memang di sana bisa bisa terlihat lah, misalkan. Maka area yang wajib saja, yang wajib dibuka saat sholat itu adalah dahi. Maka pastikan dahi itu tidak tertutup saat sujud, terutama saat sujud. Saat sujud itu dahi itu harus ada yang menempel di tempat sujud. Tidak boleh ada penghalang, yang mana penghalang itu selalu menempel dan bergerak bersama dengan kepala kita. Meskipun laki-laki misalkan, laki-laki saat sholat kalau misalkan seluruh dahinya di sini ditutupi peci sebenarnya atau peci kain lah yang tipis gitu ya, yang lentur itu. Kalau misalkan seluruh dahinya ditutupi seperti ini kemudian digunakan untuk sholat, maka tidak sah sholatnya karena saat sujud nanti dahinya tidak menempel ke tempat sujud. Maka demikian juga untuk akhwat, untuk ibu-ibu. Maka pastikan saat sujud itu setidaknya ada area dahi yang menempel di tempat sujud. Enggak harus semua dahinya tersingkap, enggak. Tapi yang penting ada area dahi yang menempel di tempat sujud. Itu ibu ya. Wal Nah, Ustaz, Ustaz, jazakumullah Jadi khairan. kalau jadi kalau misalkan tidak mau membuka eh, tidak memungkinkan atau tidak mau membuka niqab, nggak masalah. Yang penting dahinya saja. Gitu, Mas. Nah, Ustaz, Karena menempelkan hidung di tempat sujud itu bukan bukan wajib. rukun, bukan Hmm. syarat sahnya sujud. Menempelkan hidung saat sujud itu sunnah hukum. Yang wajib itu dahi. Yang Gitu. 7 itu. Nah, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Ya. Kalau misalnya dalam sholat, qadarullah itu ada nenek-nenek di samping kita, beliau tuh terjatuh Ustaz. Karena kan mau duduk di kursinya, qadarullah kursinya diambil sama anak kecil, kemudian beliau jatuh Ustaz. Nah, ketika kita menolong nenek tadi untuk berdiri, kemudian setelah itu kita lanjutkan sholat, sholatnya batal atau tidak Ustaz? Kalau berdasarkan yang kita, nasallallahu alaihi wasallam, semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Sebagaimana kita bahas tadi, eh, pertama terkait dengan istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu yang dikecualikan hanya dua kondisi tadi, Mas. Al-khauf dan sholat sunnah saat perjalanan. Khauf itu juga termasuk di dalamnya kalau menghindari suatu bahaya. Sedangkan di situ sebenarnya kita tidak menghindari suatu bahaya, tidak dalam kondisi terpaksa. Kemudian sebenarnya tadi juga dalam kondisi bahaya itu selain rukhsahnya, keringanannya tidak harus menghadap kiblat, itu juga ada rukhsah yang lain, yaitu boleh bergerak lebih dari 3 kali. Kalau dalam kondisi yang lain, kondisi aman, itu tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Maka ya yang lebih afdol di situ ngulangi sholatnya dari awal. Ulangi sholatnya dari awal. Gitu, Mas. Nah, Ustaz. Nggak bisa dikiaskan dengan tadi Ustaz, yang barangnya dicuri tadi Ustaz. Itu kan kalau barangnya dicuri kan memang apa namanya? Itu termasuk ad-daruriyat al-khams. Atau dikiaskan dengan takut, Ustaz, takut Kecuali, khawatir. kecuali kalau khawatir memang betul-betul akan menghilangkan nyawa Iya. nenek-nenek tadi, itu mungkin ya baru. Kalau tidak ada unsur sampai takut menghilangkan nyawa beliau, maka eh, tidak, bukan darurah itu. Gitu. Nah, Ustaz. Nggak Jadi masalah harus dia qadha ya di, Ustaz. di, uh, dimulai dari awal lagi nggak masalah. Tapi kalau kita cuekin juga kayaknya nggak ada adab ya, Ustaz. Sahih. Nah, Sama juga. Nah, apalagi Ustaz, kalau misalkan jazakumullah. kaitannya, apalagi kalau kaitannya dengan rukun niat, Om ya, ragu.
ragu dalam niat itu sudah membatalkan sholat loh. Maksudnya ragu, oh ini mau membatalkan sholat atau mau melanjutkan sholat itu sudah batal sholatnya. Hanya sekedar Iya, seperti iya, itu iya, kan. iya, betul, Itu betul. Ustaz ya. Kita baru berpikir aja membatalin aja tuh udah batal ya kalau nggak salah Nah, Ustaz. sahih. Hanya berpikir, belum Iya, betul-betul iya, membatalkan. Hanya berpikir ini mau batalin atau enggak, itu sudah batal sholat. iya, iya. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum. Kita cukupkan umat sekalian. Iya, Afwan. udah mantap. Nah, saya minta maaf umat sekalian. Agak lebih. Kita cukupkan umat sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayang. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayang dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita, ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh dan bertakwa kepada. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang soleh dan soleh, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.